Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah, Renungan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Renungan Fajar pagi hari ini masih bersama saya Fitriana Ayu. Kawan, generasi yang soleh dan solihah tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari teladan, dari doa yang tidak pernah putus, dan tentunya dari kurikulum pendidikan yang menuntun anak-anak kita mengenal ilmu, sekaligus mengenal Tuhannya. Pagi hari ini kembali kita renungkan kawan, apa saja kurikulum menyiapkan generasi yang soleh bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita semakin baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga makin ditambah nikmat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersolawat untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat pertolongan dan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Kawan, bersyukur juga bahwa kita bisa berjumpa lagi dalam renungan fajar pada pagi hari ini. Dan kita masih ingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan, begitu firman Allah, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali mereka itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada renungan fajar yang lalu kita bicara tentang bagaimana kurikulum yang mesti kita ajarkan kepada generasi kita. Apakah generasi itu anak yang kita lahirkan, ataukah santri kita, ataukah murid kita, ataukah secara umum penerus-penerus kita. Maka satu di antaranya kita harus ingatkan kepada mereka, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita maknai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu bahwa Allah tidak akan menciptakan kita, ya, kecuali kalau kita ini beribadah. Tiada ada kecuali kita beribadah. Nah, ibadah ini yang juga harus kita ajarkan kepada generasi kita agar mereka ini tidak sombong. Agar mereka ingat bahwa siapa sih kita ini? Kita ini makhluknya Allah yang mesti kita beribadah hanya kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ajarkan kepada mereka ibadah kita apa saja. Sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban. Dari satu sisi kita lihat yang tak mungkin kecuali kita sebagai orang mukmin mesti melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Sholat itu banyak mengandung hikmah, manfaat, dilihat dan dirasakan dari kacamata apa saja. Kita sedang panik, kita sedang ada masalah yang begitu berat, ambil air wudhu, sholat sunnah. Belum zuhur soalnya misalnya.
Salat itulah kita berdialog dengan Allah. Di dalam salat itu kita menyatakan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Puji dan syukur hanya berhak untuk dimiliki Allah Ta'ala. Di saat kita mengucapkan begitu, Allah menjawab, wah, hambaku sedang memuji aku. Jadi kita berdialog dengan Allah. Salat itu tidak terasa nikmat jika kita tidak memahami maknanya, atau kita memahami tapi kita tidak konsentrasi. Konsentrasi, memahami maknanya, kita berusaha khusyuk, salat akan menjadi nikmat, dan salat tidak sekedar kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Dengan memaknai salat seperti itu, maka tidak menjadi beban. Karena ketika kita salat, datanglah rahmat Allah yang tadinya bermasalah, kacau pikiran kita setelah salat. Mungkin masalah masih tetap ada, tapi kita diberikan ketenangan, diingatkan oleh Allah bersama la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya. Kalian ini dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan Allah kalimat itu tadi. Dan ini pernah terjadi ketika Nabi dikepung oleh orang-orang kafir, bersembunyi atau beruzlah atau beribadah dalam tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Tapi ajudannya Nabi merasa khawatir, jangan-jangan kita ditikam di tempat ini. Nabi mengatakan dalam firman Allah itu, jadi jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah membersamai kita semua. Karena kita sedang menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah berupa sholat adalah sesuatu yang pasti mendarah daging menjadi perilaku generasi kita. Apakah anak kita, apakah murid kita, ataukah mahasiswa kita, atau siapa? Atau siapa kita? Penerus kita, generasi kita. Kalau mereka sholat, maka Allah menjamin inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah kita yang sholat itu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya baik kawan, maka perilaku kita baik. Itu jaminan Allah. Loh, saya sholatnya sudah tiap hari, tidak pernah terlambat dan lain-lain. Tapi kok pikiran saya kok masih jelek. Ada yang bilang begitu. Lah orang yang bilang begitu itu kepada kita sama dengan kita dikasih ilmu oleh Allah. Ilmu apa? Ilmu untuk menjawab kepada dia yang sedang berduka seperti itu. Maka beramal jariahlah kita berupa menambah wawasan kepada dia. Sesungguhnya sholat itu betul-betul dapat menjauhkan kita dari kekejian, kemungkaran, kemaksiatan, dosa kecil, besar, sedang, dan lain-lain yang tidak baik. Loh, saya sholat kok masih mengerjakan yang tidak baik. Ya kita tanyakan, yang bisa menjawab kita sendiri. Apakah sholatnya sudah seperti yang saya sebutkan tadi? Bahwa sholatnya itu adalah betul-betul dia itu sedang bercakap-cakap, berdialog dengan Allah Ta'ala. Ataukah sholatnya itu kita masih di lisan kita, hati kita juga enggak tenang, hati kita merasa terpaksa, kemudian konsentrasi kita ada di luar, kemudian kita semata-mata masih merasa dipaksa, diwajibkan, dan banyak hal. Ini yang menjadi perkara yang menyebabkan sholat itu tidak menghadirkan kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka akhirnya sholat itu tidak dapat
tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak memberikan dampak positif kepada kita disebabkan kesalahan kita sendiri. Kita juga mengajarkan ibadah berupa puasa kepada generasi kita. Bahwa puasa itu diantaranya adalah memberitahu kepada manusia, kepada generasi kita. Kelak generasi kita ini menjadi pemimpin yang tertinggi di negara kita, di provinsi kita, di kabupaten kita, sampai yang terkecil di dalam rumah tangga mereka. Dia menjadi pemimpin. Dia akan merasakan betapa pentingnya kedudukan dia menjadi orang penting, orang pemimpin. Ketika ada orang yang kelaparan, dia merasakan, Masya Allah, saya yang lapar seperti ini. Katakanlah kita sedang puasa Ramadan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, kecuali sakit diperkenankan. Tapi kita harus menjawab, saya hausnya kayak gini, panasnya kayak gini. Tidak boleh makan karena puasa Ramadan. Tapi saya sudah dipastikan nanti adzan maghrib bisa menikmati apa saja makanan yang ada di depan saya. Sedangkan orang yang kelaparan, yang tidak punya apa yang mau dimakan pada hari ini, dia puasanya tidak dibatasi oleh maghrib, tapi dibatasi oleh ada enggak yang dimakan. Nah kawan, inilah yang kita harus resapi. Sehingga kalau orang berpuasa itu, dia juga tidak semena-mena, seenaknya sendiri, dia ada kelaparan tetangganya, tapi kita makannya sampai enggak habis-habis. 11 macam yang kita makan setiap kali kita makan. Mulai pelaksanaannya sampai pasca makan tuh macam-macam. Ada yang sampai 20 macam. Tidak habis dibuang. Tetangga kita hanya mendengar suara kita makan. Tetangga kita hanya bau apa yang kita makan. Dan ini sungguh membuat persoalan sosial kita. Maka Nabi menegur kita, janganlah tetanggamu itu hanya engkau beri baunya sate umpamanya. Hanya engkau perdengarkan bagaimana senangnya engkau merasakan makan. Tapi rasanya tidak pernah kita kirim, hanya baunya saja. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia, bahwa kita jangan enak-enak ongkang-ongkang merasakan kenikmatan kita sendiri. Sementara orang yang kita pimpin, anak kita tidak makan, kita berfoya-foya. Masyarakat anggota di kampung kita kelaparan, kita sebagai ketua, katakan RT atau RW, tidak peduli masalah itu. Sampai tingkatannya tertinggi, kita menjadi pemimpin formal yang paling tinggi. Karena dia berpuasa, maka dia merasakan bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Nah ini penting ya, sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, dan yakin setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kejar ibadah macam apa yang belum kita lakukan. Kita cari lagi ibadah mana yang belum pernah kita kenal. Sampai tingkat haji untuk orang Indonesia adalah ibadah yang luar biasa. Karena haji memerlukan, ya kalau orang mengatakan haji butuh biaya besar, iya. Butuh waktu panjang, iya. Butuh tenaga kuat, iya. Tapi yang berat adalah bagaimana haji itu adalah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kader-kader kita, anak cucu kita, penerus kita adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muslihin,
orang-orang yang mendapat tuntunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita ini dirasakan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap langkah kita dalam mendidik putra-putri kita hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir di kemudian hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.